Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, coaching, atau apapun yang kita bisa bahas secara online. Kali ini saya ingin sharing terkait penerapan prinsip stoikisme terhadap kesehatan mental. Dan kali ini juga saya mencoba dua kamera gitu ya, kamera yang ada di laptop saya dengan kamera di depan saya ini. Jadi penjelasannya akan berdua sisi gitu ya. Oke, kenapa sih ini tertarik gitu? Karena seperti kita ketahui ya, tema-tema stoikisme masih bisa dan relevan untuk digunakan dalam kajian saat ini. Nah, kali ini lagi-lagi saya akan bahas terkait bagaimana penerapan prinsip stoikisme terhadap kesehatan mental. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan komen jika memang ini sesuai dengan kebutuhan untuk informasi Anda. Kita mulai ya. Jadi apa sih stoikisme itu ya? Jadi stoikisme ngomongin tentang pengendalian diri, bagaimana kita menekankan kemampuan individu untuk mengendalikan emosi dan tindakan demi mencapai ketenangan jiwa, gitu ya. Lalu yang kedua adalah kebijaksanaan. Stoikisme mengajarkan untuk bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah tentang prinsip keadilan. Stoikisme menekankan pada pentingnya keadilan dan moralitas dalam bertindak dan berinteraksi dengan seksama. Nah, stoikisme merupakan filosofi kuno yang masih relevan hingga saat ini, khususnya dalam mengembangkan kesehatan mental melalui pengendalian diri dan kebijaksanaan dan keadilan. Ya, simpulannya. Lalu apa sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah kontrol atas pikiran dan emosi. Stoikisme mengajak kita untuk dapat mengendalikan pikiran dan emosi kita sendiri, sehingga kita dapat mengurangi kecemasan, depresi, dan stres. Lalu fokus pada hal yang dapat kita kendalikan. Stoikisme menekankan pentingnya fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol, yaitu mental dan pikiran kita, bukan fenomena di luar, gitu ya. Lalu penerimaan dan ketangguhan. Stoikisme mengajarkan untuk menerima kenyataan apa adanya dan mengembangkan ketangguhan mental untuk menghadapi tantangan hidup. Hidup sesuai dengan alam. Stoikisme menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam dan hukum alam yang dapat membantu kita mencapai ketenangan batin. Nah, alam itu adalah fenomena yang terjadi sama orang lain dan mempengaruhi pada kita. Itu dia. Lalu kebijaksanaan dan kebajikan. Stoikisme menekankan pentingnya mengembangkan kebijaksanaan dan kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan moderasi yang dapat membantu kita mencapai kebahagiaan yang abadi. Nah, ini dia tadi satu tema yang diangkat, pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan emosi dan impulsnya serta menerima apa yang tidak dapat dirubah. Kita sepakat sesuatu yang tidak bisa dirubah adalah dua dalam diri kita. Lalu filosofi kuno ini menekankan pentingnya menjaga pola pikir, pola pikir tentang rasionalitas bahkan dalam saat kita menghadapi kesulitan hidup, gitu ya. Dengan menumbuhkan disiplin diri dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, gitu kan. Kaum Stoa, gitu ya, berusaha untuk menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan ketenangan. Orang bijak melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk menguji dan mengembangkan karakternya. Ini kata Epictetus. Jadi kalau misalkan Anda memang mempelajari stoikisme atau mau menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, ya berusaha menjadi bijak. Keadilan tadi, pengendalian diri. Sekarang keadilan, yang pertama adalah penting berlaku adil, menekankan bahwa kita perlu adil nih pada orang lain ketika memperlakukan mereka, atau juga adil terhadap kita sendiri. Ada konsep namanya self compassion. Lalu melakukan yang terbaik untuk orang lain dalam konteks tertentu, proporsional, gitu ya, mendorong memprotes kepentingan orang lain untuk juga mereka melakukan hal yang terbaik. Lalu keseimbangan antara diri dan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain. Jadi ada kalanya kita perlu memprioritaskan kepentingan diri, ada kalanya juga kita perlu memprioritaskan kepentingan orang lain dalam konteks apa, gitu ya. Dan pentingnya menjaga integritas ini yang sangat sulit, gitu ya. Bahkan saya sendiri sebagai hipnoterapi, sebagai pendidik, integritas ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk dijalankan. Tapi ketika kita berusaha menjaganya, itu adalah bagian dari prinsip Stoa, yaitu menjaga integritas. Aplikasi stoikisme dalam kesehatan mental, gitu ya. Pertama, mindfulness, diam. Diam itu artinya mendiamkan pikiran, tidak lompat ke masa lalu, tidak lompat ke masa depan, agar adanya kesadaran terhadap pikiran perasaan.
Lalu menerima ketidakpastian. Kita sudah tahu nih, kehidupan kita adalah kehidupan ketidakpastian. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah, ya accept dengan menyiapkan diri bagaimana menghadapinya. Lalu fokus dengan apa yang dapat dikontrol. Tadi, lagi-lagi, yang bisa dikontrol adalah cara kita merespon. Yang di luar tidak bisa direspon. Lalu mengembangkan ketenangan hati sampai menghargai setiap momen. Ya kalau misalkan prinsip journaling yang sering saya gunakan adalah namanya glad. Bersyukur, apa yang telah dipelajari, apa yang telah dikerjakan, dan apa yang membuat menyenangkan. Nah ini dia, setiap momen karena berharga. Lalu meditasi dan refleksi, ini menarik sekali gitu, mendiamkan pikiran, lalu melakukan refleksi sesuai kebutuhan. Jadi stoikisme mendorong agar ketenangan pikiran, emosi itu bisa muncul sehingga kita bisa berpikir lebih rasional ya. Alam semesta itu berubah dan hidup kita adalah apa yang kita pikirkan oleh kita. Jadi di luar sana itu berubah, sementara kita juga berubah. Tentu perubahan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, walaupun ada dampak dari luar ke dalam dan sebaliknya. Jadi karena saling terhubung, minimal kita bisa memikirkan apa yang ingin terjadi dalam kehidupan kita dengan baik. Bersyukur dan apresiasi, mensyukuri dengan apa yang dimiliki, sederhana ya. Jadi prinsip bersyukur itu sudah ada semenjak zaman dahulu gitu. Lalu menghargai setiap momen, saya ulang lagi, hidup dalam kecukupan. Artinya kecukupan, ya tadi, apa yang kita dapatkan itu dihargai, sampai menerima dengan ikhlas segala sesuatu memang yang baik. Itu berhubungan dengan tema kesehatan mental, acceptance ya. Nah, bertindak dengan kebijaksanaan, yaitu memahami situasi secara komprehensif gitu ya. Lalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari sebuah pilihan perilaku atau pilihan berpikir. Lalu bersikap tenang dan objektif gitu ya, sampai bersedia menerima tanggung jawab. Ingat, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan, pikirkan, rasakan, dan lakukan. Dengan menerapkan prinsip stoikisme, individu dapat membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Memupuk keadilan dan empati gitu ya. Pertama, berlaku adil, diulang lagi, bersikap empatis terhadap fenomena-fenomena eksternal, lalu mempertimbangkan dampak ya. Nah, kesimpulannya, prinsip-prinsip stoikisme seperti pengendalian diri, kebijaksanaan, dan keadilan dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kesehatan mental dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Menggunakan prinsip-prinsip ini dalam diri sendiri bisa membuat kita lebih stabil secara emosional, punya perspektif yang positif, dan kemampuan untuk mengolah stres dengan lebih efektif. Itu semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share jika emang ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk terus bersemangat membagi tema-tema positif dalam kehidupan sehari-hari dan pemberdayaan diri. Sekian dari saya, Yusdi Lasutianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.